Selamat hari Minggu anak-anak. Kita akan mendengar firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini sekali lagi kami boleh memuji-muji nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita lihat terlebih dahulu apa evaluasinya. Yang pertama, ketika Saul tahu bahwa Daud ada di En-Gedi, berapa orang yang dibawa oleh Saul untuk menangkap Daud. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud ketika Saul masuk ke dalam goa. Yang ketiga, mengapa Daud membiarkan Saul hidup? Dijawab ya setelah mendengar cerita. Yuk kita akan menghafal Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Gampang ya. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi jaga hati kita, terpancar kehidupan. Hati kita yang bersih, hati kita yang disucikan Tuhan, maka yang terpancar adalah menjadi berkat. Nah, yuk kita nyanyi Hati Senang terlebih dahulu. Ikutin Oma ya. Hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Segala perkara, hati senang ya ya, hati senang ya ya, hati senang ya ya, di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, anak-anak, masih ingatkah cerita minggu kemarin tentang gunung batu keluputan? Nah, masih ingat ya? Di mana harusnya Daud tertangkap oleh Saul, tetapi Tuhan melepaskan Daud dari tangkapan Raja Saul dengan adanya berita bahwa orang Filistin menyerang negeri Israel. Sehingga Raja Saul harus meninggalkan tempat itu dan menyerang bangsa Filistin. Nah, anak-anak, ketika Saul sudah berhasil mengusir bangsa Filistin keluar dari negeri Israel, maka pulanglah dia ke istananya. Namun anak-anak, di tengah perjalanan ada yang menemui dia. Raja Saul, Tuanku, ada berita yang bagus. Berita apa? Tahu nggak? Daud ada di pegunungan En-Gedi. Kami tahu tempatnya. Ayo ke sana. Kalau Tuanku mau, aku akan buka jalan. Tangkap dia. Bagus-bagus, anakku, diberkatilah kamu. Ya, dan sekarang Saul mulai mempersiapkan. Hai pasukan, siap. 3.000 orang yang aku pilih, yang terpilih, yang bagus. Kita mau pergi ke En-Gedi untuk mencari dan menangkap Daud. Nah, anak-anak, maka segeralah Raja Saul bersama 3.000 orang itu pergi ke daerah En-Gedi.
Nah, sampai di daerah En-Gedi banyak batu, gunung-gunung batu. Mereka memberikan nama, ada yang diberi nama Gunung Batu Kambing Hutan. Nah, Saul sampai di sana. Nah, karena memang banyak sekali kandang-kandang domba, maka mulailah dia perlahan-lahan dengan pasukannya melewati kandang-kandang domba itu. Dan tiba-tiba nak, perutnya Saul rasanya mules. Aduh, ini kenapa ya? Kok tumben-tumben mules? Stop. Pasukan stop ya. Kalian tunggu sini. Maka di daerah itu ada gua, nak. Lalu Saul, ini kayaknya guanya sih aman ya. Boleh juga nih. Dia ngomong, tunggu tuan ya. Lalu pasukannya ada, tunggu tuan, saya cek dulu. Wah, pasukannya masuk nih. Tring. Oh iya tuan, aman gitu ya. Maka masuklah Raja Saul ke dalam gua itu. Padahal anak-anak, di dalam gua itu ada Daud bersama dengan pengikutnya. Mereka tahu, ini rombongannya Saul datang. Mereka makin masuk ke dalam gua itu. Dan ketika Raja Saul masuk ke dalam gua itu, dia jongkok dan dia akan melepaskan segala kemulesannya. Lalu teman-temannya Daud, pengikutnya Daud bilang begini, "Hei Daud, ajar aja. Langsung kita bunuh saja Raja Saul itu. Ini kesempatan. Dia nggak bisa apa-apa lagi, jongkok begitu langsung ya matiin saja." Daud katakan, "Jangan, enggak lah, aku nggak mau, karena dia orang yang diurapi oleh Tuhan, dia dipilih oleh Tuhan. Aku nggak mau, aku nggak akan bunuh dia. Awas lu ya, kalian juga ya, jangan sampai menyerang dia ya." Kok gitu sih? Udah pokoknya jangan serang dia ya. Nah, akhirnya anak-anak, Daud perlahan-lahan mendekati Saul yang sedang jongkok itu dan diambillah jubahnya. Jubah yang di belakang diambil dan dipotongnya pelan-pelan. Nah, setelah putus ujung jubahnya, dia kembali lagi bersembunyi. Nah, Nana, ketika Saul sudah selesai, dia keluar dari goa itu. Demikian juga dengan Daud dan anak buahnya. Wah, keluar semuanya. Aduh, mau pingsan rasanya begitu ya. Nah, mereka keluar semuanya dan Daud katakan, "Hei tuanku raja." Daud ada di atas gunung gitu ya, di atas bukit. Dia berteriak, "Hai tuanku raja, terimalah sembah hambamu ini." Daud sujud menyembah kepada Raja Saul karena dia adalah rajanya. "Hai tuanku, mengapa tuanku mendengar kata-kata orang kalau aku ini berniat jahat? Percayalah kepadaku, aku mengasihimu. Aku gak akan melukai engkau, tidak akan berniat jahat karena engkau adalah orang yang diurapi Tuhan." Lihat nih ya, ini dia nih. Ini ujung jubahnya siapa nih? Oh iya, jubahku itu. Nah, sebenarnya aku dengan mudah bisa membunuh engkau, tetapi biarlah Tuhan yang jadi hakimnya, karena aku tidak akan melukai orang yang diurapi oleh Tuhan. Nah, anak-anak, akhirnya Raja Saul menangis dan katakan, "Itukah suara anakku Daud? Oh, ternyata engkau lebih benar daripada aku, Daud. Kamu ternyata tidak membunuh aku, padahal sebenarnya aku tahu bahwa Tuhan akan menyerahkan kerajaan kepada engkau. Dan Tuhan sebetulnya hari ini akan menyerahkan aku kepadamu, tapi engkau tidak membunuh aku." Akhirnya anak-anak, karena Raja Saul menangis, akhirnya Daud turun dan mereka berdamai. Lalu Raja Saul katakan, Daud, aku tahu suatu kali kamu pasti akan menjadi raja bagi orang Israel. Janjilah kepadaku ya, kalau kamu jadi raja, kamu jangan binasakan keturunanku, ya, anak cucuku dan sebagainya. Jangan kamu binasakan.
Baik tuanku Raja Saul. Nah anak-anak, setelah itu Raja Saul kembali ke istananya dengan memerintahkan para pasukannya, prajuritnya, mari kita kembali ke Israel. Nah anak-anak, pasukannya semua pada senyum-senyum. Ternyata sudah tidak marah lagi Raja Saul. Raja Saul pulang ke negeri Israel dan lihat anak buahnya Daud semuanya bersuka cita karena mereka tidak jadi ditangkap oleh Raja Saul. Dan kembalilah Daud ke gunung yang lain untuk tetap bersembunyi. Takutnya kalau Raja Saul mencari dia lagi. Nah, anak-anak, tapi dari sini kita lihat Daud menjaga hatinya untuk tidak berniat dan berbuat jahat. Demikian juga dengan kita. Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Untuk apa? Darahnya membasuh segala hati kita yang jahat ini. Sehingga hati kita menjadi bersih. Dengan hati yang bersih ini, mari kita isi hidup kita menjadi berkat dan bukan berniat jahat. Ngantuk. Jok, kenapa Jok? Ngantuk Cuci muka sana, biar hilang tuh ngantuknya. Jojo gak bisa tidur semalam Lah, kalaupun tidur Jojo tidurnya gak pules lah, kenapa? Kok bisa begitu, Jok? Emang banyak ulangan ya kamu mikirin terus? Serahin aja sama Tuhan, Jok. Yang penting kamu sudah belajar, begitu. Bukan begitu Jojo lagi mikirin bagaimana caranya ngebales si Didi tuh. Dia kalau main gamenya curang. Jadi Didi sebel deh. Jok, salah itu caramu, Jok. Jangan begitu. Kalau Didi salah, tegur aja langsung. Tapi kamu jangan berpikir yang jahat, membalas kejahatan pada dia. Wah, bukan itu anak Tuhan, Jok. Isi hati kita untuk memikirkan yang baik. Karena kan hati kita sudah disucikan sama Tuhan Yesus. Kayak cerita tadi sekolah minggu, Jok. Oh gitu ya Jojo jadi diingetin deh. Terima kasih ya Iiku cantik deh. Nah Jojo. Nah anak-anak, mari kita akan isi hidup kita menjadi berkat dan tidak berbuat jahat. Bisa dilakukan? Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Tolong kami untuk menghargai hati yang sudah Tuhan sucikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini evaluasinya. Selamat hari Minggu, anak-anak.